mempertahankan hubungan nih, misalnya hubungan asmara lah ya, atau mungkin hubungan ke pernikahan, ya intinya hubungan lah antara laki-laki dan perempuan. Itu kan salah satunya katanya kita harus paham dan mengerti tentang love language pasangan. Ya, ya nggak? bahasa Yang cinta. bahasa Ya, cinta ya itu ya. Ya kalau di sosial media itu orang-orang 4 tuh ya? sering ngebahasnya 4 ya? itu ya ada love word of affirmation dengan kata-kata kalau nggak Betul. salah tuh. Terus ada Physical touch, ada quality time, satu lagi act of service, dia melayani. Betul. Nah itu gimana sih sebenarnya? Iya, makanya kita harus paham bahasa cintanya pasangan kita tuh apa sih gitu. Kalau misalnya dia adalah menyayanginya dalam bentuk pelayanan, jadi jangan berharap dia itu pandai berkata-kata manis gitu loh. Gini, Iya sebenarnya kan? bentar. Kita satukan pemahaman dulu. Love language ini yang disebutkan 4 macam tadi, kita ke pasangan atau pasangan ke kita? Dipakai untuk kedua-duanya. Oh gitu, berarti misalkan gini nih contohnya. Ya yang apa Misalkan misalnya? quality time gitu. Quality time. Berarti Yayang kan selalu mengharapkan waktu dari pasangan, gitu kan? Jadi siapapun pasangan Yayang nanti, kalau sibuk banget, nggak akan ngasih, dia nggak ngerti kebutuhan Yayang adalah waktu. Itu kan pasti nggak, Yayang merasa kosong dong, tangki cintanya nggak dapet kan? Iya. Gitu. Padahal misalnya gitu ya, pasangan Yayang ini adalah orangnya physical touch. Jadi kalau pulang dengan capeknya dia udah peluk Yayang gitu, kucek-kucek, kenapa sih? Oh sini peluk dulu. Menurut dia sudah selesai, menurut Yayang belum. Oh gitu. Paham nggak sih? Jadi berlaku untuk keduanya ya? Iya, Yayang ibaratnya gini, oke, Sabtu Minggu, kok aku nggak diajak jalan ya? Kok aku nggak diajak ngafe ya? Gitu loh, orang quality time begitu kan? Iya. Tapi ketika suaminya merasa, sini peluk dulu, dia merasa sudah memberikan karena tipenya dianya. Makanya dia harus paham bahasa cinta dia apa, bahasa cinta pasangan apa. Berarti kita harus saling paham. Iya. Balance antara kita dan dia gitu ya. Iya, gitu. Ada orang yang nggak suka act of service, pelayanan ya. Nggak suka dilayanin gitu. Jadi kalau mau makan ya udah dia ngambil sendiri. Dia nggak butuh tuh istri yang bertanggung jawab adalah mengambilkan nasi ke piring. Tapi secara laki gue begitu gitu loh. Tapi kalau misalkan kalau misalkan ada ada pasangan yang berbeda bahasa cintanya gini, misalkan kayak yang ceweknya dia suka melayani, tapi yang cowoknya dia nggak suka dilayani, itu gimana? Ya harus mengerti, jadi makanya harus saling yang gini, pasangan Yayang harus mengerti kebutuhan Yayang apa. Yayang harus memberikan sesuatu yang dibutuhkan, itulah. Itu tadi ya, saling tadi ya, balance tadi gitu. Ya. Jadi kalau pasangan Yayang adalah physical touch, kalau pergi nggak salim itu bermasalah sama dia. Ini istriku nggak menghalang, nggak hormat, nggak apa sama aku, respekku aku nggak ada respek lagi sama dia, ditinggal dadah doang. Padahal salim, cium tangan, peluk itu penting buat suami, misalnya gitu. Paham? Ya. Jadi Yayang sesibuk apapun cuci piring tinggalkan. Lap dulu tangannya dengan dastermu itu, pergilah ke depan dengan calon suamimu, salim dia karena dia adalah physical touch gitu. Memahami apa kebutuhan dan bahasa cinta pasangan. Jadi kalau mempertahankan hubungan harus tahu kalau misalnya suami Uni adalah senang pelayanan, sesibuk apapun, mau ada klien di rumah, buatin kopi, ambilin nasi, taruh di depannya. Gitu. Mau ditinggal konseling 2 jam, aman bro. gitu ya. Jadi pahami bahasa cintanya, terus lakukan apa yang dia butuhkan, sehingga kalau dilakukan yang sama dia juga akan memberikan upaya yang sama terhadap Yayang gitu loh. Oh ternyata calon istri saya adalah
Apa tadi? Quality Quality time. time. Berarti sesibuk apapun, mau pulang jam 9, yuk kita ngopi sejam. Iya, Ya berarti. gitu loh maksudnya. Oke. Paham kan? Itu kan tadi mempertahankan Ya. hubungan dari love language ya. Salah Mhm. satunya. Ada nggak selain love language itu untuk Nah. mempertahankan hubungan itu gimana? Orang kadang yang dilihatnya adalah perlunya love language aja. Tapi kadang dalam pernikahan itu kita juga ngerti gimana caranya stress language dari pasangan. Stress language. Yes. Berarti ada love language, ada stress language. Bagaimana gini, bahasa enaknya gini deh. Bagaimana cara seseorang itu berespon terhadap bagaimana seseorang berespon itu ketika dia sedang dalam keadaan tekanan, ya kan? Kan Stres begitu tadi tuh, itu ya. ya. Bagaimana seseorang itu berespon terhadap situasi yang tertekan, mungkin konflik, mungkin sesuatu yang menegangkan gitu-gitu deh. Itu kadang yang nggak dipelajari. Nah. Orang taunya love language aja gitu. Nah, jadi misalnya gini, ada orang ketika dalam keadaan selisih, berantem, ya yang senang menjelaskan langsung. Ya. Nah, ada orang daripada gua berantem, udah deh Ribet. lebih baik didiemin dulu. Tenangin dulu emosi, pikirkan kalimat apa yang harus dijawab. Yalah, Ternyata calm down dulu ya, calm down ternyata diamnya itu menunda memberitahu itu adalah direspon salah nih sama pasangan. Pasangannya tipenya langsung fight. dar Ibaratnya, gitu. jadi kenapa kamu nggak balas WA aku gitu kan? Tipenya kan mintanya langsung gitu kan. Tapi sementara yang satu itu bukan, dia tipenya aku harus nunda dulu, aku harus diam dulu, aku harus mencerna apa yang bahasa bisa aku tuturkan daripada aku salah jawab gitu. Jadi orang yang bermasalah itu dalam menjalin suatu hubungan, dia nggak peduli sama aku kan butuh penjelasan. Sementara yang satu daripada ngejelasinnya penuh emosi, kata-katanya salah lebih bagus lagi ya. salah lagi kan, jadi lebih bagus diam dulu. Nah makanya kadang ada orang kalau rumah tangga berselisih gitu, yang satu pergi ngopi dulu, pulang dia baru mau bahas, yang satu nggak mau nunggu nanti, dia mau bahas sekarang, nggak boleh pergi, dikunci pintu. Gubrak deh gitu. Oh gitu. Iya. Itu dua tipenya. Ada tipe yang lain ya? Ya ada, ya tadi langsung ya. Langsung atau satu yang mungkin dia agak mungkin, menenangkan diri ya, dulu. berarti dia mungkin lebih cocok ke diam dulu gitu ya. Terus ada yang langsung lawan, ada yang menghindar dulu. Menghindar. Flight dulu. Beda sama Beda. yang jeda tadi. Beda. Itu Jadi- gimana tuh kalau Jadi yang kalau menghindar tuh ya tadi, ini kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Jadi lebih bagus orang rumah ada marah di rumah, aku lebih bagus jangan pulang dulu. Nah itu menghindar dulu. menghindar tuh bagus nggak sih? Tergantung masalahnya. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Gitu. Iya. Jadi gimana Kalau tuh? orangnya gini, kalau ada orang tipenya gitu, kita nggak bisa langsung menjelaskan tuh, ketemu langsung ngejelasin tuh nggak bisa. Lebih bagus dia tipenya emosional, dia tipenya begitu. Berarti kita harus dalam keadaan tenang dulu, buat dia tenang dulu, biar kita bicara masuk. Oke, itu kan kalau dari kitanya nih, emang dari sisi dianya nggak bisa kalau misalkan dia tinggi nih, kita kan berusaha untuk menurunkan gitu ya, nggak bisa sama-sama gitu. Bisa sih kalau tahu ilmunya, karena kalau kayak gitu kan kesannya dari satu pihak aja yang menyesuaikan pihak lain gitu. Sementara si pihak lain ini dia nggak bisa sama-sama gitu loh. Harusnya gitu dong. Iya, cuman gini, kalau misalnya yang satu ngerti bahwa orang ini dia tidak bisa, ibaratnya gini, bukan tipe orang yang bisa nerocos gitu loh. Dia tipe orang yang memang harus menuturkan dengan bahasa yang baik gitu ya. Terus dia harus ibaratnya tenang dulu biar nggak tersulut emosi karena dia sadar dia orang yang temperamental misalnya.
karena udah sering ribut selama ini, ternyata sama ribut juga nggak selesai masalahnya, malah tambah besar. Ternyata cara yang terbaik menurut dia adalah, oh dia harus berikan jeda. Ya udah, berarti dia mengembangkan cara yang jeda dengan pasangannya. Jadi pasangannya juga ngerti, seharusnya ya ketika dia sudah punya waktu bersama, saling ngerti iya, ya, saling gitu. paham ya. Oh cara dia gini. Iya, ternyata oh dia ada baiknya ya. Kan saya nih emosian nih. Ternyata kalau dia emosian, dia juga mudah terpancing emosian. Kalau dia api ketemu api, Kebakar. nah Iya. itu kan. Jadi Oke. dianya juga harus jeda juga. Oh, untung ya kalau orang yang sehat secara mental dia harusnya punya insight. Oh, ternyata dia menghindarku karena tujuannya adalah ini. Oh ya udah, berarti tapi tetap ini harus dibahas gitu. Jadi kalau ketika dia merasa memang ya udah dia pergi dulu, tapi nanti mungkin setengah jam atau 1 jam dia udah pulang, dia bahas, ya mungkin lebih sehat mental kali ya caranya berdiskusi dan menyelesaikan masalah gitu. Itu loh yang penting kadang. Jadi bukan hanya sekedar love language gitu. Stress language. Itu kan ada berapa tadi? 3. Ada satu lagi ya, fun ya, menyenangkan orang lain. Itu gimana tuh? Tadi kan ada yang Dia sebenarnya gini, menyenangkan itu bukan berarti mengalah sih sebenarnya. enggak, maksudnya konsep yang fun yang menyenangkan orang lain ini maksudnya gimana sih? Ya kan gini, bukan karena mengalah. Jadi gini, bukan karena ya udahlah ngalah aja, yang penting dia senang gitu. Oh gitu. Nggak gitu sih prinsipnya gitu. Tapi dia agak lebih mirip dengan apa ya namanya, respon yang pertama tadi apa? Fight ya. Fight. Dia memberikan respon secara langsung, menjelaskan gitu. Tapi tujuannya itu biar sama-sama win to win, ngerti nggak sih? Nah, Win-win solution. ya, jadi gimana caranya si metode Faun ini memberikan kesempatan kepada si pasangan untuk yuklah kita sama-sama dapatkan jalan tengahnya gitu. Oh, Jadi bukan yaudahlah apa kata lu aja deh, ya udahlah terserah lah, itu kan mengalahkan ya. Tapi kan nggak memberikan solusi toh. Oh, Gitu. Berarti ini dia discuss masih ya? ada upaya. Ini discuss ya jatuhnya ya? Ya, jadi Diskusi gimana tidak caranya? memaksakan, tapi tujuannya adalah tadi gitu, lebih kepada apa? Berarti bagusan yang paling terakhir dong ya? Ya nggak sih? Belum tentu. Oh nggak juga? Kenapa? Semua kan tadi Uni bilang ya, harus sesuai dengan konteksnya. Kadang bertemu orang, mohon maaf ya, NPD, perlu nggak kita fight? No, enggak. tinggalin aja. Oh iya juga. Iya. Makanya kita ketemu siapa gitu loh. Di kantor kita ketemu temen yang NPD banget, terus kita harus fight gitu. Lu tuh ngerti nggak sih dasar hukumnya bla bla bla, dia dengan bahasa dia kita bego banget sih gue gitu. Iya, kita malah buang-buang energi menghadapi gimana orang NPD dengan fight gitu ya. Udah fight aja, tinggalin. Iya. Iya kan? Oke. Makanya ketemu siapa dulu, terapkanlah metode itu. Ya, Gitu. berarti ketika kita punya pasangan, Ya, itu dia tadi kita dalam harus situasi tahu seperti ya. apa, nah, apa yang harus kita lakukan terhadap beliau gitu. Oke. Berarti nggak ada yang paling ideal atau paling kayaknya paling oke tuh yang ini deh gitu. Berarti Ya, tergantung siapa yang kita hadapi. Oke, berarti itu dia tadi ya, stress language ya yang udah sedikit kita bahas. Berarti intinya stress language ini ada 4, guys. Ada Freeze. Iya, ada 4 F ya. Ada fight, fight, freeze, flight, ya, freeze, dan fawn. fawn.